yang kita lakukan sekarang adalah justru bagaimana kita mendesain si experience ini nggak hanya sekedar experience yang biasa-biasa aja. Jadi ketika produk pun sebenarnya bisa juga dibikin experience-nya gitu ya. Nah, produk juga bisa di-experience, tapi ketika produk bisa dibikin experience yang khusus gitu, ya sebelah bisa juga tinggal ngikut ya. Tapi ketika ada hal value apa, terutama dari pelayanan ya, apa yang kita lakukan itu kan ketika itu benar-benar tercipta, kita desain sedemikian rupa dan bisa menghasilkan yang berkesan sama si customer. Nah, ini akan sangat sulit ditiru oleh kompetitor kita. Experience atau experience visionnya itu apa sih yang bisa kita berikan? Itu nanti bisa beraneka ragam, bisa beranak pinak, maksudnya nggak hanya sekedar A aja, B aja, enggak, nanti bisa beraneka macam ini yang bisa kita lakukan untuk ketika kita tahu bahwa thinking and feelingnya si customer ini seperti ini nih. Mas Yana, selamat datang. Terima kasih. Akhirnya datang juga. Setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama. Padahal saya ketika mau bikin podcast itu ngobrol dulu sama beliau. Iya ya, di mobil ya. Di mobil. Perjalanan dari Sukabumi ke pulang ke arah sini. Iya sih. Ya, kita ngobrol panjang lebar kan. Waktu pulang dari Singapura kan, terus kita ngobrolin tentang podcast. Iya. Tapi kok baru sekarang diundang. Ini gimana ini? Sebenarnya diundangnya udah lama. Cuman dari kemarin Mas Yananya masih malu-malu kucing. Masih grogi, woy. Oke, Sobat Kang Ridwan yang belum kenal ya, kalau di dunia bisnis ya beberapa orang sudah kenal. Mas Yana ini menggeluti di bidang customer experience ya. Dan beliau sekarang menjadi konsultan khusus untuk customer experience ya. Nanti mungkin Mas Yana bakal cerita nih customer experience, apa sih customer experience dan strateginya seperti apa kan gitu ya. Supaya jualannya lebih bagus kan. Dan yang menarik, beliau itu pengalaman 13 tahun ya di Hotel Ritz-Carlton ya? Iya, Ritz-Carlton Bali. Bali, oke. Oke, Mas Yana, apa nih kesibukannya sekarang dulu nih? Ya, baik. Nah, kenapa nggak pernah susah sekali datang ke sini? Bercerita nih. Berarti bukan nggak diundang ya? Ya, jadi ketahuan. Ya, memang kesibukannya sekarang sering jalan-jalan, bukan jalan-jalan ini ya, tapi memang ketika kita di kerjaan kita sebagai konsultan di perusahaan, ya kita visit ke klien-klien gitu. Jadi ketika kita ya keliling gitu, otomatis waktunya juga habis di sana gitu ya. Jadi memang tempat saya ya. Begitulah. Ya, jadi kenapa kok yang waktu ini agak susah diatur gitu ya? Memang ketika kita di konsultan, kita nggak bisa langsung istilahnya langsung jarak jauh zoom aja gitu. Jadi emang kita harus datang, harus diskusi langsung, harus terjun langsung untuk lihat di kondisi di lapangan di perusahaannya. Terus baru dari situ kita bisa apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi memang kesibukannya sekarang ya jadi konsultan untuk beberapa perusahaan gitu ya. Dan ini memang seperti tadi di bidang customer experience sebenarnya. Customer experience. Jadi memang ya fokusnya di sana sekarang. Sibukannya ya di situ itu sekarang. Walaupun ada beberapa ya nggak sekedar visit aja, kita juga ada beberapa workshop lah yang harus ngisi di sana juga gitu. Bahkan ini lagi di salah-salah workshop ya kesini ya. Nah itu dia. Makanya lagi ada waktu nganggur tarik. Iya, mumpung bisa langsung masuk gitu ya. Kalau customer experience itu apa sih, Mas Yana? Boleh cerita ya ini karena banyak mungkin Sobat Kang Ridwan banyak yang mungkin awam secara detail ya. Apa sih customer experience? Jadi customer experience ini sebenarnya kalau kita tarik ke belakang gitu ya, sebenarnya itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang asing gitu ya. Sebenarnya apa yang sudah kita lakukan dari awal ketika kita berbisnis itu sebenarnya kita sudah melakukan itu gitu. Jadi gambarannya ketika kita berhadapan atau melakukan transaksi atau dengan customer ya, itu apa yang kita lakukan ya itulah experience gitu. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah justru bagaimana kita mendesain si experience ini nggak hanya sekedar experience yang biasa-biasa aja. Jadi experience yang kita hasilkan itu, yang kita desain itu bagaimana caranya agar
experience atau pelayanan, bukan hanya pelayanan ya, experience ini luas ya, memberikan pengalaman lah gitu ya ke pelanggan ini, agar pelanggan itu selalu ingat sama kita gitu. Jadi hal-hal betul. Jadi apa yang kita lakukan itu nggak hanya sekedar ya biasa-biasa aja, transaksi seperti biasa, tapi hal itu yang ketika kita berhadapan dengan customer itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yang berkesan, yang akhirnya nanti itu selalu diingat sama si customer. Betul. Ketika diingat sama customer, enaknya ketika customer mau beli produk yang sesuai dengan produk kita, ya nggak kemana-mana lagi, pasti ke kita lagi, jadi repeat kan. Nggak hanya sekedar repeat, itu ketika misalnya ada temennya, ada keluarganya, itu nanya misalnya ya bolu amor lah gitu, misalnya aku mau pas di Sukabumi, aku mau cari oleh-oleh nih untuk pulang mau ke Jakarta, dia di Sukabumi. Ketika dia sudah main di Amor ini jadi top of mind karena pengalaman atau experience di Amor, otomatis dia langsung cek, ya udah balu Amor aja, itu di situ deket. Nah akhirnya dari referensi. Jadi top of mindnya customer ya. Iya, jadi top of mind itu akhirnya yang pertama pasti dia akan balik lagi, beli lagi. Yang kedua, yaitu tadi dia jadi referensi. Nah, itu yang ketiga malah ketika kita berhasil membuat dia itu benar-benar jadi top of mind-nya dia, produk kita jadi top of mind-nya si customer, itu bisa jadi dia akan menjadi marketer kita. Oke, jadi customer loyal. Jadi loyal customer. Itu targetnya di sana ketika kita mendesain customer experience ini. Dan ini nggak akan terjadi kalau experience-nya biasa-biasa aja. Biasanya di Amor kayak ya sama di sebelah, yang nggak akan berkesan kan? Ya sama aja, gitu-gitu aja, nggak ada bedanya. Tapi ketika ada perbedaan dan itu sangat kena di hatinya gitu ya, itu akhirnya ya udah akan kecantol, akan inget terus gitu. Nah ini yang akhirnya jadi top of mind. Itu sih yang targetnya. Kenapa sih kita harus bener-bener customer experience ini didesain sedemikian rupa gitu? Karena ya persaingan sekarang kan ketat banget ya. Yang kita maunya nggak hanya sekedar beda gitu, tapi beda yang seperti apa gitu. Value apa yang mau kita berikan kepada customer ya? Betul. Mungkin bisa gitu ya. Selain dari segi produk, value lain apa? Nah ini mungkin lebih ke service ya. Jadi service yang memberikan kesan ya, seperti itu ya. Iya. Jadi ketika produk pun sebenarnya bisa juga dibikin experience-nya gitu ya. Produk juga bisa di-experience, tapi ketika produk bisa dibikin experience yang khusus gitu, ya sebelah bisa juga tinggal ngikut kan. Tapi ketika ada hal value apa, terutama dari pelayanan ya, apa yang kita lakukan itu kan ketika itu benar-benar tercipta, kita desain sedemikian rupa dan bisa menghasilkan yang berkesan sama si customer. Nah ini akan sangat sulit ditiru oleh kompetitor kita gitu. Dan ini yang akhirnya bahkan ini akan menjadi kekuatan tersendiri gitu. Selain tentu produknya ya nggak boleh biasa-biasa aja gitu ya. Tetap produk itu paling utama, tetap produk itu harus utama. Yang misalnya kalau roti, ya rotinya harus enak. Dipakai, didesain experience seheboh apapun, sekeren apapun, tapi kalau rotinya nggak enak, orang ya ngapain gitu. Ya tetap yang pertama pasti tetap produk. Jadi produk tuh udah nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar, itu harus istilahnya kalau di ini kan udah harus market fit dulu ya. Produk itu memang harus benar-benar diterima oleh pasar. Nah itu salah satu hal. Kemudian yang lainnya ditambahin dengan itu tadi experience apa sih yang kita bisa berikan ke customer itu dengan mengantarkan produk ini gitu. Ya. Nah bicara customer experience itu yang desain yang benar kayak gimana sih menurut Mas Yana? Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya. Kalau customer experience, makanya kalau di kita itu customer experience itu balik lagi ke customer kita seperti apa. Jadi customer ini justru kita di istilah kita ini customer centric gitu ya. Fokusnya itu di customer kita, itu customernya seperti apa, thinking and feelingnya customer itu seperti apa, apa sih yang diinginkan, apa sih yang dipikirkan, apa sih yang ingin dirasakan oleh si customer. Jadi kita perlu memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh customer. Itu baru kita memikirkan apa sih yang bisa kita berikan untuk itu. Thinking, feeling, terus apa yang bisa kita... jadi apa sih yang bisa kita tawarkan untuk itu. Jadi kalau di istilah kita kan experience atau experience visionnya itu apa sih yang bisa kita berikan
Itu nanti bisa beraneka ragam. Bisa beranak pinak. Maksudnya nggak hanya sekedar A aja, B aja. Enggak. Nanti bisa beraneka macam ini yang bisa kita lakukan untuk ketika kita tahu bahwa thinking and feeling-nya si customer ini seperti ini nih. Nah, apa yang kita sediakan ini bisa bermacam-macam. Jadi dari situ yang kita fokuskan adalah bagaimana ketika kita tahu customer thinking and feeling-nya ini, ketika kita mendesain customer experience, akhirnya kan relate langsung kan, sesuai dengan customer. Bukan kalau misalnya, oke, aku mau desain customer experience seperti ini nih, kelihatannya heboh, wah keren ini, bakal kayak gini, tapi itu kan di pikiran kita, betul. bukan berdasarkan di si customer-nya. Bukan thinking feeling customer, tapi thinking feeling owner, maksudnya gitu ya. Ya. Jadi, oh harus gini nih aja, keren. Kemarin saya lihat di sini kayak gini, keren ini kayaknya gitu. Untuk tahu customer thinking feeling, berarti kita melakukan interview kalau kayak gitu, atau kita merasakan aja kira-kira apa yang dirasakan oleh customer. Ya, kalau misalnya cara mudahnya ya, cara mudahnya kita berempati. Jadi kita menjadi customer. Kalau sebenarnya ada 3 cara ya. Ada 3 cara. Jadi yang pertama itu ya memang kita harus riset. Itu tadi seperti menanyakan ke customer tentang ini. Kita lakukan riset. Kemudian yang kedua kita melakukan pengamatan. Jadi pengamatan apa sih yang behavior si customer ini, apa sih kebiasaan customer ini seperti apa sih. Nah, yang ketiga kita immerse, kita menjadi customer, kita ikut di sana, kita menjadi customer. Nah, jadi kalau istilahnya kalau misalnya ini ya kita mencoba menjadikan diri kita sebagai customer. Untuk kalau misalnya kita dengan produk atau dengan jasa seperti ini nih, apa sih yang saya pikirkan sebagai konsumen itu, apa sih yang saya inginkan, yang saya harapkan. Tapi dengan cara berempati ya tadi ya? Dengan cara berempati, tapi ya itu tadi, ketika kita dengan cara yang tadi itu ya perlu divalidasi lagi. Karena kan siapa tahu faktor karena misalnya kita punya toko toko bakery nih, kita mencoba berempati, kita jadi pembelinya ke sana. Kita akhirnya, ya ini kan punya saya, jadi kayak gini gitu. Nah, ini kita bisa berempati, mencoba menjadi sisi yang lain. Jadi bukan sebagai owner atau sebagai pihak perusahaan, tapi menjadi pihak konsumen gitu. Nah, ini cara yang paling mudah. Dan itu untuk yang minimum itu bisa dilakukan. Hal yang minimum itu bisa dilakukan. Yang minimum berarti nggak perlu pakai orang lain ya. Kita berempati dengan customer, merasakan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh customer gitu ya. Jadi kita kan sebagai customer. Di setiap titik customer journey gitu ya maksudnya? Iya, bisa juga. Di setiap itu kita kan memposisikan diri kita sebagai customer. Kalau saya sebagai customer, terus diginiin, perasaan saya gimana gitu. Nah, itu bisa jadi patokan sebelum kita mencari lebih jauh. Itu bisa jadi patokan awal sih di situ. Gitu. Terus tadi kan bicara customer journey ya. Kita kan customer experience itu tidak lepas dari customer journey ya. Betul. Nah, itu mendesain customer journey yang bagus itu seperti apa sih? Kan aslinya kan ada borangnya kan. Panjang ya? Ya, panjang. Saya tahu ada borangnya. Ini Mas Yana boleh cerita deh gimana biar kebayang sama sobat Kang Ridwan, terutama yang lagi mendesain customer journey seperti apa gitu. Iya, jadi gini, salah satu tools yang kita pakai untuk mendesain customer experience ini memang namanya customer journey map. Ya, seperti halnya map, peta gitu ya. Jadi kita memetakan perjalanan customer dari awal sampai akhir. Dari awal itu sampai dari dia datang, misalnya kita punya toko nih. Dari awal dia datang ke toko sampai dia selesai pulang dari toko, keluar dari toko, pulang dari toko. Nah, ini kan perjalanan. Di situ kita akan petakan mulai dari awal. Misalnya nih, kita sebagai customer ya, kita sebagai customer, kita ke toko A. Nah, dari awal kita berangkat, misalnya kita naik motor deh gitu. Naik motor ke toko A tersebut, kita kan pasti akan perlu parkir. Nah, itu baru touch point pertama. Jadi di customer journey itu kita bagi beberapa titik-titik. Touch point itu sebetulnya. Touch point istilahnya, touch point gitu ya. Jadi touch point itu adalah momentum ketika customer itu berinteraksi dengan perusahaan. Nah, pertama tadi ya, ketika kita mau ke toko A, naik motor nih,
ke parkiran. Nah, itu sudah touch point pertama tuh. Titik parkir ya? Titik parkir. Nah, itu touch point pertama, parkiran. Berarti di parkiran gitu. perlu mikirin apa yang dirasakan. Iya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, dari situ lanjut. Baru satu nih. Nah, terus baru masuk. Misalnya masuk ke toko kita. Kalau misalnya toko kita pakai pintu, itu sudah touch point selanjutnya. Apakah ada yang bukain pintu, ada enggak? Apakah pintunya berat atau bunyi atau bisa dibuka? Bisa dibuka, ternyata tutup. Iya, terus pas jalan ketabrak. Ada kan? Bisa juga. Ada kan ketabrak. Ada. Jadi itu harus dipikirin. Itu touch point kedua masuk. Terus baru itu masuk ke toko. Nah, suasana di toko itu touch point tersendiri. Titik tertentu tuh berarti kan? Iya, sudah titik yang lain lagi. Ketika masuk di pintu, masuk itu udah touch point lagi itu. Nah, di situ harus dipikirin lagi. Nah, terus ketika di dalam kan terjadi transaksi tuh. Misalnya ada tim khusus di sana yang melayani, yang pelayan kita. Nah, itu kan touch point lagi gitu. Terus nanti ketika dia bayar, ya itu touch point lagi. Terus nanti baru setelah bayar, dia keluar tuh ke pintu, touch point lagi. Terus ke parkir, nah udah. Jadi rentetan ini ya yang menjadi satu kesatuan yang kita namakan Customer Journey Map. Nah, dari Customer Journey Map itulah baru kita bisa membedah tuh. Oke, ini Customer Journey Map tuh baru dapat data. Iya. Dapat data ya? Iya, belum dibedah ini? Belum. Nah, ngebedahnya gimana nih? Jadi ngebedahnya yang tadi sempat dibilang ke Ridwan, misalnya nih di parkiran. Ini nggak apa-apa nih, saya tanya biar ada spill-spill ya. Iya, nggak apa-apa, nggak gitu apa-apa. Ya. Kembali terus lanjut dibedah. Seperti apa tuh? Ya, jadi misalnya kayak tadi di parkiran. Kan touch point pertama tuh di parkiran. Di parkiran, yang kayak tadi, metode yang kita diskusikan tadi, apa yang harus dilakukan biar tahu thinking and feeling-nya customer? Ya kita aja nyoba kalau kita sebagai customer, bawa motor, mau parkir di sebuah toko, apa sih yang sebenarnya kita harapin gitu? Kalau kita harapin, oh ya pasti ada tempat parkir tersedia, nyaman, aman, teduh gitu kan. Kalau teduh sih mungkin spesial ya. Yang penting ada tempat parkir, aman, nyaman. Yang penting masuk, udah kita bisa parkir motor enak gitu. Udah itu paling dasar, paling basic. Dan itu akhirnya bisa menjadi patokan yang pertama. Jadi basicnya apa nih? Oh, parkiran aman dan nyaman. Udah selesai. Nah, terus misalnya di pintu kan touch point pertama parkiran, touch point kedua kita jalan ke pintu. Nah, apa sih yang kita harapkan ketika kita buka pintu di toko itu gitu? Ya, misalnya ada tulisan tarik dorong, misalnya kan gitu, atau ya tarik. Jadi kalau ini ya kita nggak ada tulisannya, kadang ya bisa tarik bisa dorong. Tapi ketika di situ touch point di pintu itu minimum, kalau thinking and feeling-nya apa sih kita sebagai customer? Di pintu ya? Di pintu. Betul, ada yang bukain misalnya, lebih seneng. Itu udah bagus banget ya, ada yang bukain ya. Kebagusan itu. Itu udah bagus, itu udah value added itu. Setidaknya pintu bisa dibuka gampang, nggak berat. Kan kadang ada ya, pintu itu kayak jeglek gitu. Ada seretnya, ada bunyinya gitu. Nah, ini sudah touch point selanjutnya. Nah, itu the thinking and feeling ini ketika kita menjadi customer itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita tentang ketika kita di posisi itu, di touch point itu, apa sih yang minimum kita inginkan itu, apa sih yang kita harapkan minimumnya deh gitu. Itu pasti sudah ada gitu. Kalau kita benar-benar memahami diri, memahami kita, posisi kita sebagai customer gitu. Nah, itu harus dijabarkan tuh masing-masing touch point tadi itu sampai di dalam pelayanan seperti apa, di kasir seperti apa. Nah, itu di breakdown, didetailkan thinking and feeling customer itu apa gitu. Jadi nggak cuma journey-nya doang, tapi perlu clear juga ya apa yang dirasakan oleh customer, apa yang dipikirkan oleh customer. Iya, nah itu akhirnya menjadi standar yang harus dipenuhi. Jadi kalau customer experience itu kan istilahnya kalau di kita ada kayak kalau tangga gitu ya, experience level gitu ya. Nah, experience level itu kita bagi jadi 4 tuh. Yang paling rendah itu bad experience. Datang panas atau nggak ada tempat parkir. Nggak ada tempat parkir. Bad lah. Itu udah ya bisa-bisa nggak jadi mampir ke toko. Karena nggak ada parkiran gitu ya. Nah, kalau di atasnya itu ada expected.
Nah, kalau di expected itu namanya expected, ya sesuai. Jadi maksudnya tadi ketika thinking and feeling, kita berikan sesuai dengan thinking and feeling, kita berikan jasa atau service yang sesuai, nah itu kan expected. Ya, jadi misalnya ada tempat parkir. Nah, ada tempat parkir yang nyaman, ya nggak harus nyaman-nyaman banget, yang penting ada tempat parkir, aku bisa parkir enak, ya udah selesai. Itu expected. Itu expected. Jadi customer nih, gue mau beli produk atau beli kue, tiba-tiba datang ada tempat parkirnya, itu udah expected. Itu udah expected, udah sesuai dengan thinking and feeling. Oke, jadi saya pengen tempat parkir kan? Iya, jadi nyaman lah, cukup nyaman ya, bukan berarti wajib nyaman bagus apa belum ya? Ya tadi thinking and feeling basicnya itu apa sih? Kalau kita ke toko, ya ada tempat parkir, udah titik, itu aja udah cukup gitu. Betul. Nah, itu tempat parkir yang nyaman gitu ya, untuk mobil, untuk motor gitu. Ya itu udah expected level kedua. Nah, level ketiga naiknya ini ada good experience. Good experience. Good experience. Unsurnya ketika dari expected ke good, ini ada value added. Ada value apa yang kita tambahkan untuk menaikkan dari yang biasa menjadi good gitu. Oke. Kalau contohnya nih. Kalau contohnya tempat parkir lah yang tadi. Tempat parkir lagi lah biar gampang, biar nggak jauh-jauh ya. Biar nggak jauh-jauh. Misalnya di tempat parkir, ketika parkir gitu ya, ketika parkir nggak hanya sekedar tempatnya ada, tapi sudah tertata rapi tuh. Misalnya hanya dengan garis-garis sudah ada garis-garis, jadi kita secara tidak langsung tanpa ada tukang parkir pun kita udah tahu, oh parkir saya di sini motor, mobil di sana, nggak berantakan karena sudah dibagi-bagi, mobil di sini, motor di sini. Yang pertama itu value added. Terus kemudian kalau kanopi, wah malah bagus lagi itu. Baru termasuk masih apa tadi? Itu di good. Oh, di good ya. Di good, karena itu value added kan. Oke. Di value added. Jadi ketika ini sebagai value added, jadi dia nggak hanya sekedar ada tempatnya, tapi nyaman, teduh gitu ya. Ada kanopinya. Tapi selain kanopi bisa juga loh dibikin nyaman dengan istilahnya kan kalau ada kanopi nggak kepanasan gitu ya. Ada juga tuh saya nemuin di Malang. Jadi di toko itu ketika saya masuk pakai motor siang-siang panas. Begitu saya parkir, langsung datang tukang parkir. Nggak minta duit nggak? Belum. Ya, belum. Biasanya kan kita baru masuk udah dibegini. Enggak. Nah dia datang bawa kardus, ditutupin joknya pakai kardus gitu. Jadi nggak kepanasan kan? Ya kalau tahu sendiri kalau naik motor siang-siang parkir, habis itu keluar naik. Wah, lumayan tuh panas gitu kan. Nah, itu dipakai kardus. Jadi pakai kardus ditutupin. Itu panas banget kan kalau di motor kan? Panas banget kan kalau siang-siang gitu. Nah, itu dia tutupin pakai kardus. Pakai kardus biasa gitu, pakai kardus. Udah habis belanja, datang baru diangkat kardusnya. Jadi kan kita kayak ngasih dia jasa parkir itu nggak merasa ditodong. Oh, tadinya mau ngasih 2.000, jadi nggak enak justru ngasih 2.000 ya? Ya kadang-kadang ini kalau panas banget gitu ya. Tapi kita ngasihnya tuh seneng gitu, happy gitu loh. Dan akhirnya itu kan jadi kayak cerita. Ya kayak gini kan. Akhirnya saya ceritain kan. Nah itu jadi salah satu ketika itu terjadi akhirnya jadi bisa diceritain. Nah ketika diceritain kalau misalnya ini ada sangkut pautnya dengan toko kita, dengan bisnis kita, dengan usaha kita, otomatis kan brand kita kepake. Berkesan. Iya, berkesan. Di sini nih. Di sini nih, kemarin aku kesini nih. Asik banget, motor tiba-tiba ditutupin pakai kardus, keluar itu enak adem. Jadi cerita urusan itu, bukan urusan belanja jadinya. Tapi kan itu kita sudah marketingkan bisnis kita. Jadi satu story kan? Jadi story yang bisa diceritain gitu kan. Nah itu salah satu efek ketika kita membangun customer experience. Customer itu jadi marketing kita. Iya, secara nggak langsung dia akan cerita kan ke orang lain. Secara nggak langsung dia akan cerita gitu loh. Nah itu efeknya. Itu di good yang tangga tadi. Nah ketika yang di bagian paling atas ini wow experience. Nah kalau wow experience ini memang bukan didesain yang sudah didesain, maksudnya sudah nanti kalau ada misalnya tadi parkiran ada garis-garisnya, misalnya datang ada kardus, itu bukan sesuatu yang wow. Jadi wow itu ada di elemennya surprise, kejutan. Dan kejutan itu bukan kejutan yang nggak enak ya. Bisa aja dia keluar
loh motor saya mana? Itu kejutan juga, ya. itu kejutan. Tapi hilang gitu. Loh motor saya mana? Itu kejutan juga gitu kan. Tapi surprise gitu kan. Motor hilang ya. Itu bukan surprise yang bukan wow ya, wow juga, tapi bukan itu maksud kita. Yang wow itu bad, bad experience kan. Jadi yang surprise-nya itu yang bagus. Jadi misalnya ketika kita keluar, motor kita nggak hanya sekedar ditutupin, tapi udah rapi, terus kinclong misalnya, bersih, rapi, tadi dilap atau itu jadi surprise kan, wah motor jadi bersih banget gini, parkir sebentar. Nah, itu kan bisa terjadi. Oh, itu sampai dibersihin sih. Ya, itu gitu. Kalau misalnya hal-hal tertentu, misalnya kita bikin surprise, misalnya kita tahu, karena langganan gitu ya, langganan ini terus bawa motor pas ke sini, terus kita tahu dia langganan kita. Kalau ini, wah baik banget orang ini, udah kita ini lap atau apa. Nah, itu contoh sih, contoh. Ya, itu bisa aja sih, misalnya beli roti gratis cuci steam gitu. Beli roti berapa dulu nih? Nanti beli satu, antri jadinya. Mau nggak Pak? Nyuci motor di mana? Di Amor loh. Mau kok di Amor? Nah itu bukan, bukan. Itu contoh aja sih, contoh yang istilahnya surprise itu seperti itu. Jadi hal-hal yang tidak terduga gitu. Nggak harus selalu dilakukan ya, artinya sekali. Ya. Nggak harus selalu dilakukan. Nah biasanya ketika kita ngomongin tentang wow experience, ini keluarnya adalah dari inisiatif. Jadi dari inisiatif, bikin ini yuk, diginiin yuk. Inisiatif gitu. Dari tim maksudnya? Atau inisiatif? Dari inisiatif dari tim sebenarnya. Makanya dari tim itu setidaknya kita kasih gambaran tentang customer experience itu seperti ini. Memang disengaja itu. Memang disengaja. Jadi satu perjalanan yang disengaja dibuat, tapi nggak selalu titik di semua titik ya. Berarti wow tuh kadang di elemen-elemennya nggak di semua titik, di titik tertentu. Kalau good bisa di semua elemen berarti ya. Kalau good justru itu target kita. Di setiap touch point itu di good. Di good target. Karena tapi kalau wow nggak semua. Nggak bisa. Tapi ketika good ini terdeliver dengan bagus, dengan stabil, itu akan menjadi suatu wow juga. Jadi di parkiran udah kayak gini, ketika masuk kayak gini, di dalam dilayaninya kayak gini, di kasir kayak gini, keluar kayak gini, itu akan menjadi sesuatu yang wow experience buat si customer gitu. Jadi dia nggak ngirain, kayak gini ya di sini ya. Itu kan sesuatu yang surprise juga kan, kejutan itu kan juga. Termasuk value added ya, bisa dibilang. Oke. Nah itu gambaran yang empat experience level itu. Nah, Mas Ena belajar tentang ini sebetulnya belajar dari pengalaman sendiri juga ya, waktu di hotel ya saat itu ya. Itu gimana tuh? Kerja 13 tahun di hotel. Iya. Bisa cerita tuh, kok bisa kerja di hotel? Terus apa kaitannya nih dengan pengalaman sekarang yang di Incentric ya? Artinya menguatkan customer experience. Nah, jadi sebenarnya mulai dari SMA, tariknya jauh sekali ya dari SMA. Mulai dari SMA, tarik. Dari TK boleh. Dari belum lahir masih kan? Waktu sebelum lahir gimana perjalanannya? Jadi dari SMA masih ingat kan? Masih berkesan ke SMA. Masih berkesan. Ya, bayi belum ingat, sudah lupa ya. Jadi di SMA itu udah ada keinginan untuk kerja di hotel. SMA itu udah ada keinginan kerja di hotel. Itu gara-gara, nah ini experience juga ya sampai menjadi cita-cita. Dulu itu Bapak kan di sales. Di sales suatu perusahaan yang dia kerjanya ya sering keluar. Nah kalau keluar itu kan yang nginepnya di hotel kan gitu. Nginep di hotel. Nah kalau kita liburan sekolah, itu kita ikut Bapak kerja. Dan di hotel? Di hotel nginepnya gitu. Jadi ada kebayang, asik juga ya kerja di ini ya di hotel itu bagus kayak ini kerja di hotel gitu. Nah terus mungkin waktu kecil ingatnya pengen punya hotel kali awalnya. Enggak sih juga sih. Emang pengen kerja saat itu. Jadi waktu SD mulai ya SMP itu udah kalau liburan ikut Bapak gitu. Nah di SMA itu semakin kuat karena kalau dulu ada
sesi apa kayak bimbingan gitu kan? Bimbingan kalau misalnya kalau udah selesai SMA itu mau kemana, mau kuliah di mana, gitu kan? Kalau dulu kan kuliah ya, mau kuliah di mana. Nah itu kan di SMA itu ada kayak apa ya, bimbingan BP ya, bimbingan. Nah, konseling ya model gitulah, konseling. Jadi ada sesi-sesi kan gitu. Nah dari situ digali kan sama gurunya, terus pengen apa, terus ya itu deh, hanya pengen kerja di hotel deh. Kalau pengen kerja di hotel akhirnya kan ditarik. Kalau pengen kerja di hotel caranya bagaimana kan gitu. Oh, ada ternyata sekolah khusus perhotelan. Nah, jadi akhirnya berarti dari cita-cita ya ditarik. Iya, ditarik terus sekolah perhotelan. Nah, sekolah perhotelan yang ada yang di mana? Nah, kemarin itu kok kemarin? Udah lama. Jadi kalau ditarik lagi, jadi waktu di SMA kelas 3 gitulah sudah digali lah, dibantu sama gurunya kan, guru BP itu. Nah, jadi waktu itu saya pengen di hotel nih, Oke, terus sekolahnya di mana? Sekolahnya atau kursus atau apalah yang bisa jadi jalan untuk kita kerja di hotel. Nah, waktu itu sebenarnya pilihan ada 3 tuh. Ada di STP, STP Bali. Terus ada di Malang pun ada. Di Malang itu ada jurusan pariwisata, itu bisa ke situ. Nah, satunya di Bandung. STP Bandung, kalau dulu NHI, STP Bandung, ya kan? NH ya, STP Bandung sama STP Bali kan sama tuh ininya. Nah, waktu itu pengennya ke Bandung, karena mikirnya ya kalau ke Bali kan daerah pariwisata mahal, nanti kan gak enak biayanya tinggi gitu ya. Pengennya ke Bandung gitu. Bukan yang lain ya, Bandung. Ya. Tapi akhirnya kecantol juga, Rob. Ada yang nyantol. Akhirnya milih di Bali. Alasannya di Bali itu kan pusatnya pariwisata. Ya. Jadi kalau mau belajar ya udah sekalian aja di pusatnya. Terus Bapak juga setuju, ya udah di Bali aja daripada Bandung. Soalnya lebih deket. Bali Malang kan lebih dekat daripada Malang ke Bandung gitu. Terus karena dulu belum ada tol tembus itu. Belum ada, masih jalan biasa kan, lama ke Bandung. Nah, itu Bapak mikirnya itu. Terus di Bandung kebetulan di Bali kebetulan ada teman Bapak di sana yang istilahnya yang ya bisa anaknya dititipin lah gitu. Ya itu akhirnya milih sekolah di di Bali itu 3 tahun. Di Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua di Bali itu 3 tahun. Habis dari 3 tahun di situ masuk kerja, ya alhamdulillah langsung kerja, diterima di Ritz-Carlton itu. Nah, itu perjalanan ininya. Berarti dari pertama kerja sampai selesai kerja di Ritz-Carlton? Iya. Nggak sempat kerja di yang lain lagi kan? Setia kan? Nanti pas setia. 13 tahun kan di situ? Iya, nggak pindah-pindah hotel. Jadi situ aja. Tapi masuknya memang di reception. Awalnya. Itu masuk di reception. Awalnya di reception, terus akhirnya naik sampai akhirnya saya itu resign posisi di sales manager. Jadi sales manager, dia orang sales. Iya. Posisi terakhir. Tapi udah ke macam-macam departemen dulu, putar. Jadi di reception pernah, kemudian di reservation. Habis di reservation naik ke supervisornya di reservation. Kemudian habis dari situ jadi MOD, manager on duty. Kalau manager on duty itu ya yang semua operasional hotel itu di MOD. Terus dari MOD terus masuk ke tim sales, tapi belum yang sales rooms. Di sana kan salesnya dibagi-bagi. Sales khusus yang handle untuk meeting, untuk function, nah untuk acara-acara gitu deh di sales di situ. Nah kemudian baru ke sales yang di rooms, yang jualan kamarnya gitu. Jadi ngalamin di dua area itu. Jadi mulai dari staff level, supervisor level, sampai managerial level itu ngalamin semua udah di sana di Ritz-Carlton itu. Nah, begitulah perjalanan karir saya, Bapak. Terus saat itu kenapa memutuskan berhenti? Bisnis sendiri. Nyoba bisnis sendiri. Yang bisnis properti itu ya? Iya. Jadi resign karena sebelum resign sebenarnya sudah mulai bisnis. Jadi sebelum resign itu sudah mulai itu kan kalau bisnis properti kan kita nggak harus tungguin terus gitu kan. Ya kita tinggal datang ke ya kan Sabtu Minggu libur. Nah itu tuh bisa dimanfaatin. Terus sebelumnya
ya kalau pulang kerja gitu bisa mampir ke proyek kan gitu. Jadi masih bisa lah sebagai sampingan gitu, bisnis sampingan. Nah, resign karena nambah lagi kan proyeknya. Udah nggak kepegang lagi antara waktu kerja dengan antara waktu kerja usaha. sama waktu usaha. Jadi milih yang mana nih mau, harus pilih gitu. Akhirnya ya usaha udah jalan, udah ini kalau ditinggal kan ya gimana. Akhirnya saya milih resign, langsung bisnis sendiri. Oh, saat itu gabung komunitas TDA juga ya? Iya, justru belajarnya di TDA dulu itu. Jadi di TDA itu kan dulu ada klub. Ya sekarang masih ada sih teman-teman di klub properti. Jadi khusus yang belajar tentang dunia properti gitu. Jadi dulu emang dulu waktu itu di Bali belum ada TDA. Dan kebetulan saya sama beberapa teman itu yang menginisiasi untuk berdirinya TDA Bali. Oh, awal-awal. Iya. Untuk di Bali. Untuk di Bali, buka TDA Bali. Jadi ketua TDA juga di Bali, Janda. Ya sempat ya. Sempat jadi ketua TDA Bali juga. Ada journey-nya ya. Ada journey-nya. Nah, itu masuk di dunia usaha kan. Habis setelah di dunia kerja dengan dunia profesional, ya terus masuk di dunia usaha, di dunia bisnis gitu. Nah, banyak belajar sih di TDA itu, banyak belajar. Dan bisnis nggak hanya properti aja ya, macam-macam ya. Sebelum ke Incentric. Oh, belum. Iya. Jadi awalnya dari bisnis properti. Ya biasalah. Nyoba yang lain gitu ya. Nyoba yang lain, bisnis yang lain. Tetangga lebih jauh ya. Jadi akhirnya ya ada bisnis lain, tapi ketika properti waktu itu selesai dengan properti, bukan selesai 100% ya, selesai dengan properti, terus malah larinya itu ke digital marketing. Ke digital marketing. Jadi larinya ke digital marketing, terus sampai akhirnya ya sempat punya bisnis kopi juga. Kuliner berarti ya, udah masuk kuliner. Udah masuk. Oh, saya pikir belum pernah bisnis kuliner, udah pernah. Kuliner masuk. Soalnya masuk gini, kuliner. kalau ngomong-ngomong kuliner ada roti nih di depan nih. Nah, itu dia, dari tadi menggoda nih. Boleh coba ya? Boleh. Saya nungguin masuknya di mana tadi. Nah, ini nih. Saya kebetulan lagi diet makan daging nih. Ini bukan bagian dari daging soalnya. Nah, ini nih. Berarti Mas Yana senang manis ya kayaknya. Oh, manis asin. Ini manis asin kan? Ya, keju ya? Coklat keju kan? Coklat keju. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ayo. Ayo, sok makan dulu. Nah, udah nyop, baru saya tanya lagi. Belum selesai nih, Kang. Ya, sambil santai aja. Kalau waktu dari tadi ya, tadi kan udah macam-macam bisnis, terus kan lanjut ke kolaborasi ya. Artinya Incentric ini kan bukan sendirian ya. Iya. Itu gimana sih cari partner yang benar tuh kayak gimana sih, kan ini lanjut nih ya dari entah kebenaran apa gimana nih ceritanya nih waktu bikin partnership. Artinya ada kan bisnis yang dirintis sendiri. Iya. Tapi sekarang itu zamannya itu kan zaman kolaborasi, dan yang saya tahu kan Mas Yana ini bangun bisnis ini nggak sendirian. Iya. Ya, ada partner lah, ada mitra. Itu gimana tuh dulu bertemu mitranya sehingga kita bisa belajar lah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan mitra yang tepat gitu. Justru nggak ada strategi-strateginya. Oke. Ya alhamdulillah ini kayak dikasih jalan lah. Ini yang nggak bisa nggak ada strateginya. Karena jadi gini ceritanya, tahun 2019 akhir itu ibu sakit keras. Ya. Ibu sakit keras, saya di Bali, ibu di Malang kan. Ibu di Malang. Nah, saya itu pulang ke Malang itu memang niatnya untuk ngerawat ibu. Ngerawat ibu. Pulang ke Malang. Iya. Oke. Terus ngerawat ibu, terus kenapa ngerawat ibu? Ya emang dari awal itu saya pengennya itu ini ketika dulu saya kan lama di Bali nih. Nah, ketika lama di Bali nih, ibu itu udah sakit gitu loh. Dan saya nggak bisa jagain. Saya itu bisanya hanya sekedar ya kalau libur ada waktu pulang, ada waktu pulang gitu sih. Nah, itu dari situ kenapa waktu ibu itu ya saya
udah deh saya yang jagain ibu. Tapi ya mungkin itu jalan juga ya, kan awal-awal COVID tuh. Oh, mulainya awal COVID, itu. ya awal-awal COVID kan. Awal-awal COVID itu di bisnis juga sedikit agak keganggu, bukan keganggu ya, kondisinya seperti itu gitu loh. Kondisinya seperti itu, jadi ya udah deh jagain ibu. Ibu lagi sakit gitu. Sempat juga akhirnya bolak-balik Bali Malang gitu. Terus pas sebelum COVID yang bener-bener puncaknya itu, yang sampai harus nutup apa itu istilahnya, yang udah harus di rumah semua gitu kan. Nah itu ketika ibu masuk rumah sakit, terus pulang dan nggak bisa ini, istilahnya udah nggak bisa ditinggal, kondisinya udah dan akhirnya padahal di Bali itu saya baru buka cabang kedua kopi. Waduh, ini lagi mau ekspansi. Iya. Dihadapi situasi orang ibu yang perlu dijagain. Iya. Jadi pas saat itu ini gimana itu ya? Ke kondisi kayak gini ya udah deh. Saya pulang aja ke Malang gitu. Itu saya serahin ke ada partner lah di Bali. Ya udah nitip ini saya pulang aja dulu. Dan bener pas saya pulang itu PPKM ya. Itu misalnya PPKM itu mulainya kalau di Bali kalau nggak salah hari Selasa, hari Rebo atau hari Selasa ya. Nah hari Rebo, hari Seninnya itu opening gitu loh. Nah, saya pulang sehari sebelumnya gitu. Saya pulang ke Malang sehari sebelumnya. Jadi sebelum buka pulang dulu. Sebelum buka, jadi persiapan lagi rame-ramenya seru-serunya mau buka, itu saya harus pulang. Karena kondisi ibu. Jadi saya harus pulang. Jadi saya tinggal itu gitu. Nah ternyata ya ketika buka pas penutupan, padahal yang kita desain kan itu kopi untuk yang anak mahasiswa, anak SMA gitu kan, yang model-model seperti itulah, minuman gitu kan. Pas PPKM hilang kan? Nggak ada, udah. Padahal libur tempatnya sekolah ya. Iya. Jadi buka itu ya sepi, nggak ada siapa-siapa gitu. Terus akhirnya ya udah deh, saya akhirnya ya fokus ngurusin ibu di Malang. Dan tutup itu dirinya. Akhirnya itu bertahan hanya 1 bulan. Setelah dibuka dan 1 bulan lagi. Aja, udah nggak ada ini lagi, nggak ada yang beli. Iya, karena tutup kan. Ini kekuatan cash flow-nya jaga ini cuma sebulan kan. Iya, akhirnya ya udah di Malang jagain ibu, akhirnya ibu nggak ada. Keterusan ini ibu nggak ada, kan biasanya di rumah itu bapak sama ibu kan. Nah ibu nggak ada itu saya tinggal lah ke Bali gitu, mau ngurusin yang di Bali gitu kan. Nah, gantian bapak yang sakit, masuk rumah sakit. Wah udah pulang balik lagi balik lagi ke Malang, terus ketemu sama dibilangin sama dokter. Nah kebetulan dokter itu tetangga gitu. Tetangga terus dibilangin sama dokternya, Mas, bapak ini sebenarnya bukan sakit yang dalam, ini bagus semua. Bapak ini psikis, dia bilang. Sepi di rumah ini dia. Kan ibu nggak ada kan, ya dokter kita juga kan ibu nggak ada, makanya bapak kepikiran terus, jadi akhirnya sakit, perlu ditemenin Mas. Aduh. Oke, jadi dari situ saya mutusin balik ke Malang. Diputusin? Nggak ke Bali lagi? Nggak ke Bali. Usaha di Bali? Ya udah kan. Dilepas? Selesai aja, udah diselesain. Tapi pulang ke Malang, ya udah mutusin. Istri juga setuju. Emang dari dulu emang pengen pindah ke Malang sih. Istri udah setuju. Udah nih ya udah kita bedol keluarga pindah ke Malang. Nah pas saya pindah ke Malang, Mas Aris itu kan tinggalnya di Samarinda. Pindah ke Malang juga. Oh, momentumnya bareng nggak jauh. Momentumnya bareng nggak jauh. Kayaknya berkaitan COVID ya sekalian. Ada kaitannya COVID. Kalau Mas Aris kan emang waktu itu karena kegiatannya lebih banyak di Jawa, akhirnya awalnya di Samarinda, akhirnya diboyong lah. Emang aslinya Malang juga, jadi sama-sama di Malang. Nah pindahnya itu tetanggaan lah sama saya, sebelahan gitu, beda blok aja, di satu perumahan, beda blok. Nah, sering kita ketemu di
biasanya di masjid ketemu. Nah sebelumnya kan kenal dari ya dari sosmed lah dengan Mas Haris itu dulu, ya saling chatting. Saya ngobrol biasa aja mungkin. Ya akhirnya biasa ngobrol-ngobrol biasa aja. Kalau di masjid ketemu itu ya sih aja. Nggak keliling Mas? Oh, enggak, baru pulang ini nanti. Gitu doang ngobrolnya. Udah gitu-gitu aja, ngobrol-ngobrol gitu aja gitu. Jadi nggak ada niat untuk ini kolaborasi. nggak ada niat untuk itu. Mulai ketemunya di mana itu pas ketahuan ngehnya bahwa Mas Haris punya kemampuan ini? Di Bali. Di Bali. Jadi Mas Haris sebelumnya memang sudah jalan untuk ngisi-ngisi workshop gitu kan, pendampingan gitu sebelumnya. Nah pas dia di Bali, ngisi di Bali, saya juga pas di Bali. Jemput ini istri dan anak untuk pindah ke Malang gitu. Karena telat setahun itu ya tadi. Iya, nah Mas Haris di situ lagi ngisi di sebuah cafe lah gitu. Ada function roomnya gitu di situ. Nah dia ngisi di situ. Nah kebetulan kafenya itu tempat saya nongkrong. Nah tempat nongkrong karena punya temen. Nah pas itu ya udah nongkrong di situ biasa mau pamitan sama teman-teman ngumpul mau pamitan. Dan Mas Haris ngisi di ruangan itu gitu kan. Nah pas kayak kenal gitu. Ya tahu sih Mas Haris lagi ngisi di situ juga. Terus pas dia lagi ngisi ya kedengeran kan dari luar. Nah, saya lihatlah di dalam itu apa sih materinya. Nggak pernah ikut kelasnya Mas Haris. Walaupun tetangga nggak pernah ikut. Iya. Karena belum ada kaitannya saat itu kan. Iya, cuma ini tentang apa sih, tentang apa gitu ya. Terus baru masuk dia ngomongin tentang customer experience. Waktu itu flywheel marketing, dia masih bawain flywheel marketing gitu ya. Flywheel marketing dengan ini terus ada tentang yang kalau bangun ini tuh harus kita bangun culture-nya juga di perusahaan seperti ini. Terus flywheel marketing ini kan customer centric juga kan intinya kan? Iya, customer centric dan itu diawali dengan service culture gitu. Flywheel marketing itu sebenarnya di service culture-nya nyambung. Terus saya lihat deh, kalau gini sih ini yang dikasih di kerjaan dulu di Ritz-Carlton ini sih kalau yang seperti ini dulu ya itu yang kita kerjain di Ritz-Carlton. Nah pas Mas Haris keluar terus ya ketemu lah ini tetangga kok ketemunya malah di Bali kan gitu. Nah terus pas di singkat cerita pas udah di Malang ketemu di Malang gitu, nah itu ngobrol Mas. Yang materi semain di Bali itu sebenarnya ya itu bukan kerjaanku ya, yang aku alami, yang aku jalani selama 13 tahun di Ritz-Carlton. Dia baru loh dulu di hotel Mas ya? Iya di Ritz-Carlton, mana Bali? 13 tahun? Iya, berarti udah tahu dong tentang culture Ritz-Carlton seperti apa? Ya tahu lah orang di sana ngejalanin sehari-hari. Oke. Mari kita diskusi. Jadi di situ momen ketemu. Di situ, sehingga terjadilah kolaborasi dan jadi Lion Centric. Iya, jadi akhirnya kita diskusi lumayan tentang bagaimana sih membangun namanya customer experience yang memang awalnya dari flywheel marketing itu konsep flywheel marketing itu yang kita kembangkan. Why-nya dari situ ya, why-nya dari situ kan. Awalnya dari situ. Jadi kita kembangkan lagi seperti apa sih customer experience yang betul-betul nggak hanya sekedar teorinya di sini, tapi prakteknya itu seperti apa sih kita jabarin, kita kita kembangkan lagi gitu. Ya, karena kalau secara praktek Mas Ena kan banyak jalanin kan. Iya, saya jalanin. Karena kok bisa Ritz-Carlton punya culture service yang bagus. Itu kadang kita kan nggak tahu how-nya. Teorinya kadang tahu, tapi how-nya sehingga dia bisa konsisten kan kita nggak tahu ya. Nah di situ jadinya klop ya. Iya, jadinya klop ngisi di situ misalnya tentang culture-nya seperti apa, terus pelayanannya itu seperti apa sih, yang cara membuat standarnya seperti apa, cara ningkatinya seperti apa, cara monitoringnya seperti apa. Nah, itu kita diskusikan terus itu di situ gitu. Oke. Mas Ana waktu di Ritz-Carlton kan naik terus nih jenjang karirnya ya. Apa sih yang membedakan antara Mas Ana dan orang lain? Mohon maaf ya, kan mungkin ada rekannya Mas Ana juga yang tetap kerja di level bawah ya. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Ada kan ya? Ada. Apa yang membedakan Mas Ana dengan orang lain itu saat itu? Kalau jadi gini, di Ritz-Carlton itu enaknya dia terbuka. Budayanya terbuka, terus dia itu fokus untuk mengembangkan tim employee-nya, karyawannya. Jadi fokusnya itu istilahnya di ini kalau kita bahasakan itu fokus di learn and grow-nya dari employee. Jadi training itu nggak selesai. Ada lagi training ini, training itu, dan kebetulan waktu itu
karena di sisi lain memang saya suka belajar. Saya suka belajar, penasaran dengan suatu hal, saya dalemin, terus ya suka ngajar aja gitu, ngajarin. Jadi mindset saya itu belajar untuk ngajar. Belajar sesuatu, saya harus paham benar agar saya kalau ditanya saya bisa ngajar, bisa ngasih tahu kayak gini loh gitu. Nah dari situ akhirnya saya sering jadi istilahnya departmental trainer. Apa departmental trainer? Trainer di tiap departemen. Jadi kalau di sana sistemnya itu setiap departemen itu ada trainernya masing-masing. Jadi trainernya bukan di HRD satu aja, tapi di tiap-tiap departemen itu punya trainer masing-masing. Oh, menarik ya. Jadi koordinasinya tetap sama HRD. Ini saya nggak hadir atau saya belum keceritain ya? Udah waktu itu. Iya. Soalnya ketika lagi pendampingan, yang ini kan tim kan, banyaknya tim yang kan. Udah waktu itu. Tapi karena sebenarnya di Amor kan sudah ada masing-masing kan. Maksudnya yang operasional. Yang Pak Dendi waktu itu. Yang operasional siapa? Yang kalau bagian ini siapa? Kalau PSC-nya sekarang Kang Topan. Kalau ini Kang Bahar kan. Udah beda-beda gitu. Ya sebenarnya seperti itu. Oh iya betul-betul ada. Jadi waktu itu saya di beberapa ini jadi departmental trainer, dan dari situ banyak belajar kan, terus emang ada keinginan. Saya tuh gini, ketika naik di satu posisi, biasanya pertanyaannya what next? Jadi misalnya nih saya di posisi naik dari supervisor nih. Waktu itu dari supervisor ke MOD kan. Dari MOD itu ketika MOD itu what next ya gitu. Jadi setelah di level ini saya mau lagi? Iya, saya mau kemana lagi? Saya mau target kemana lagi? Nggak ngalir ya, nggak ngalir begitu aja ya. Artinya udah sampai di titik ini, apalagi yang perlu saya achieve gitu ya. Dari sini apa nih? Apalagi nih gitu. Ketika apalagi waktu itu saya pinginnya masuk di tim sales. Di MOD itu kan secara kalau tadi itu jadi di front office istilahnya ya, divisi front office gitu. Terus kemudian saya pingin masuk di sales, tim sales. Padahal simple sih sebenarnya di sales itu. Kenapa sih saya suka di sales gitu? Sering kalau mau kerja itu lewat kantornya sales gitu. Saya masuk kantornya sales dan nggak tahu ada feeling asik ya kayaknya ngantor di sini gitu aja. Oh, lihat kantornya. Iya kan lewatin kantornya sales kan. Kantornya sales kita lewat terus baru lihat ke kantor saya. Kali ya suasananya. Iya, kayaknya asik ya di sales gitu. Jadi nggak mikir duitnya berapa, gajinya naiknya nanti berapa. Nggak ada mikir di sana gitu. Jadi bukan fokus di uang, tapi apa yang saya senangi kan gitu ya. Jadi kayaknya asik ya di sini di sales gitu. Jadi waktu di MOD masuk ke sales itu, makanya itu mau MOD what next pengen ke sales gitu. Nah ketika kita pengen waktu itu saya pengen ke sales dan pas ada tahu di situ ada lowongan, ada kosong gitu ya, saya langsung nanya langsung ke director of sales. Kan kenal ke bosnya langsung saya nanya gitu, mau pindah ke sini bisa nggak gitu ya? Saya nanya langsung itu emang benar ada kosong ya di tim sales di bagian ini. Iya, kenapa Yan? Kamu minat gitu? Ya boleh aja gitu. Ya kalau misalnya masuk kategorinya ya kenapa enggak kan gitu. Ya memang masuk itu harus dites dulu kan. Tapi kan ketika kita sampaikan bahwa saya mau nih masuk ke sini, minat nih, ya disambut dengan seneng kan, nggak perlu nyari orang luar lagi gitu. Yaudah deh, nanti aku atur ininya ya, ya tesnya, karena tesnya berbeda-beda ya. Tiap level itu ada tesnya kalau di sana itu, tesnya ada tes yang terutama bukan. Nah uniknya di sana itu yang dipahami, yang dipegang itu bukan jago di apa dulu terus baru nanti dimasukin di situ, enggak. Jadi yang dinilai itu adalah kitanya sesuai nggak dengan posisi itu, minatnya gitu. Ya kepribadian kita. Kepribadian ya. Kepribadian kalau kita skill, itu bukan skill ya berarti ya. Nah skill itu bisa dilatih. Iya skill itu bisa dilatih. Skill itu bisa dilatih. Yang penting kepribadiannya sesuai dengan bidang itu. Ya udah. Tinggal maksudnya ini karakter orang sales atau bukan? Karakternya yang dinilai. Oke. Nah waktu itu kalau udah di level sales itu yang nilai karakter kita itu langsung dari pusat. Jadi by phone gitu kan.
Langsung dari pusat. Jadi interviewnya itu langsung lewat telepon, di telepon gitu. Berarti manajemennya langsung ya? Manajemen langsung dari pusat. Jadi bukan dari di Bali, tapi langsung dari Amerika sana yang nelpon gitu. Dari Amerika? Iya. Bahasa Inggris dong langsung interviewnya? Iya, ya malam-malam gitu. Ya pas schedule malam kan. Malam, ya udah pagi kan, ya udah gitu. Jadi kalau di sana dinilai karakternya dulu sesuai nggak baru masuk ke sana. Gitu sih. Kalau untuk meningkatkan keterampilan kan tadi dibilang ya. Kan nggak cuman kerja mengikuti alur saja kan, tapi ada yang dilakukan berbeda kan tentunya, sehingga layak lah di posisi itu kan gitu ya. Ada kan proses pembelajaran keterampilan sehingga dinilai bagus juga kan. Kan nggak mungkin tiba-tiba departemen lain mau narik kan. Ketika kita masuk ke lingkungan baru, apa sih cara yang dilakukan oleh Mas Yana untuk meningkatkan keterampilan saat itu? Kalau yang saat itu ya sampai sekarang ya inisiatif. Inisiatif kita. Ketika kita pengen ke sana gitu ya, apa sih yang diperlukan di situ? Apa sih yang perlu di sana itu skill apa gitu? Nah inisiatif aja kita tinggal nyari buku, lihat-lihat di YouTube, atau langsung nanya-nanya ke yang sudah posisi di situ gitu. Terus yang satu lagi pengamatan, kita lihat kerjanya itu ngapain sih, apa yang dia lakukan? Ya kalau sempat gitu ya, yang inisiatif dari kita yang paling penting itu inisiatif. Ketika kita ada inisiatif, ternyata perlu kayak gini nih. Ya kita kan tinggal nyari. Apalagi sekarang ya. Gampang banget nyari kalau misalnya kita mau belajar gitu ya. Kan ada di YouTube juga ada, baca-baca buku juga ada, dan kebetulan memang saya suka baca gitu. Suka baca apa literasi terutama yang berhubungan dengan target saya, apa sih yang saya pinginin itu. Nah itu dari situ sih. Kalau untuk yang dari inisiatif itu bisa juga yang tadi kebetulan di Ritz-Carlton itu yang tadi dia itu concernnya memang mengembangkan timnya, mengembangkan karyawannya. Jadi berbagai training itu malah belum ada, diadain sama dia gitu kalau emang perlu gitu. Yang ada ngadain dari pusat langsung? Nggak, saya dari HRD lokal. Sesuai kebutuhan berarti? Sesuai kebutuhan. Nah, jadi saya senang banget tuh ikut training. Jadi kan itu customize ya? Iya. Tapi kalau dari pusat itu udah template ya bentuknya? Iya, jadi kalau dari pusat itu sudah ditentukan training apa saja yang menjadi kewajiban. Wajib ya? Nah, itu wajib dikasih. Nah, itu saya kalau dari awal, itu sudah saya kejar tuh. Harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini. Pencatatannya manual atau elektronik dia biasa? Waktu itu masih manual sih. Di buku berarti, buku sakunya? Bukan di buku saku, ada kayak sheet gitu, selembar itu training apa, oke sudah, ini udah. Gitu. Iya. Karena kadang-kadang urusan pencatatannya juga lewat ya? Iya. Karena karyawan banyak tuh udah mulai nih challenging nih. Mengatur kerja, pembelajaran dan lain-lain. Nah itu fungsinya, salah satu fungsi dari departemental trainer itu. Mencatat timnya sendiri, jadi dia tahu persis, si A sudah ikut training ini, si B sudah ikut training ini gitu. Iya, jadi ini kan training ini kan akan mensupport nantinya customer experience di Ritz-Carlton kan. Jadi kenapa training itu sangat dikuatkan, digalakkan ya, karena tujuannya ini nanti akan mensupport dari customer experience. Mas Yana, saya minta tips dong buat Sobat Kang Ridwan nih yang ingin menguatkan bisnisnya, terutama di area customer experience. Apa sih tips yang bisa diberikan supaya customer experience itu cakep lah ibaratnya gitu ya? Customer mau beli lagi. Iya, baik. Sebenarnya yang paling dasar, yang paling pertama yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita membuat tim kita ini bagus dulu secara baik itu secara teamwork, secara sehari-hari. Jadi kalau fokus kita misalnya bagaimana sih cara kita membenahi di dalam dulu. Karena ketika di dalam ini nyaman, enak, seneng, happy gitu, melayani keluar itu juga akan kerasa happy-nya gitu. Kalau di dalam isinya kontok-kontokan, terus isinya saling musuhan, saling sikut-sikutan, itu akan kerasa juga ketika dia ngelayanin atau istilahnya experience yang diberikan ke customer itu ya akan kerasa juga gitu. Misalnya nih, ketika kita lagi di dalam sering bertengkar gitu, tiba-tiba ada customer datang gitu, kan pasti masih ke bawah. Ya.
udara apa situasi hati kita yang masih lagi masih marah di kondisi itu, marah lah, belum berubah, belum template-nya masih template iya, marah. Kalau misalnya marah sekali-sekali mungkin masih bisa lah ini. Tapi kalau emang suasananya udah nggak enakan gitu ya, terus ada customer datang, kita ngelayani aja udah kerasa nggak enak gitu. Kita ngerasa kayak apa ya, masih aura masih bawaannya itu masih marah. Jadi ketika kita mau menghadirkan customer experience, ya memang yang pertama yang harus diberesin di dalamnya dulu. Baru sambil memberesin di dalam, ya kita standarisasi dulu di level awal. Itu memang harus kita bikin standarisasi dulu. Tujuannya ya biar minimal nggak ada komplain gitu. Kalau ada komplain, start dari situ dulu. Kalau ada komplain, kita beresin dulu komplainnya nih, biar selesai. Karena kalau komplain ada dan itu berulang, oh berarti ada masalah di situ kan. Itu kan experience dari customer ketika ada komplain. Nah itu di standarisasi dulu. Nah baru sambil betulin yang di dalam, ini kita naikin. Apa sih yang tadi customer journey map itu dipetakan, dicari apa sih yang value added yang bisa kita berikan gitu. Sehingga itu menciptakan customer experience yang tadi yang kita diskusikan. Nah itu tahapan-tahapannya seperti itu. Memang nggak bisa instan langsung cepet, tipsnya langsung beres, nggak bisa. Jadi langsung tiba-tiba langsung jadi langsung keren gitu nggak bisa, karena ada satu proses ya yang cukup panjang ya. Perlu proses, dan itu proses yang di dalam itu terutama yang harus beres gitu. Nah biasanya di kitanya ya, di internal, makanya itu kalau di kita namanya service culture itu yang dibenahi dulu. Culture-nya dulu kita dibagusin. Setelah kita bagusin, maka kita gimana membuat customer kita merasakan apa yang culture yang kita lakukan sehari-hari seperti apa. Dan itu yang paling ideal adalah kita lakukan sendiri ya. Jangan cuma jadi culture tulisan doang. Ya kan ada juga kan culture tulisan tapi tidak dirasakan lah, tidak menjadi behavior lah, bisa dibilang ya. Hanya tulisan doang gitu. Tulisan aja gitu ya. Nah, emang yang itu yang dulu ya berkaca lagi dari yang 13 tahun di Ritz-Carlton gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Ritz-Carlton sampai sekarang. Ritz-Carlton ini menjadi kayak apa ya, top of mind kalau ngomong tentang service gitu. Jadi cocok lah kita belajar Mas Aris. Mas Astagfirullah, Mas Yana. Saya ingat tuh kalau nggak Mas Aris, Mas Yana berdua nih. Ini karena kemana-mana berdua terus ya kan. Di sana makasih banyak nih udah sharing. Terima kasih Kang Ridwan. Mudah-mudahan dengan apa di-sharingkan dengan customer experience ini bisa bantu banyak sobat Kang Ridwan juga ya. Thank you ya Mas Yana. Terima kasih Kang ya.